Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Baik, langsung saja ke bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Latar belakangnya adalah pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-13. Dalam sejarahnya, pendidikan Islam di Indonesia lebih banyak diselenggarakan secara informal di masjid atau di rumah-rumah ulama. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih terstruktur seperti pesantren dan madrasah mulai berkembang. Pada masa Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh, pendidikan Islam mulai terorganisir lebih baik dengan berdirinya madrasah yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum. Namun, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam di Indonesia mengalami pembatasan yang sangat ketat. Pemerintah kolonial mengurangi pengajaran agama di sekolah-sekolah dan membatasi pengaruh Islam dalam kehidupan politik. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan. Seiring waktu, pendidikan Islam mulai mendapat tempat dalam sistem pendidikan formal Indonesia dengan pendirian madrasah dan integrasi pendidikan agama dalam kurikulum sekolah umum. Baik, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Makalah ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia? Yang kedua, bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa? Yang ketiga, apa peran pesantren dan madrasah dalam pendidikan Islam di Indonesia? Yang keempat, bagaimana integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia? Yang kelima, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia? Nah, selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, untuk menjelaskan peran pesantren dan madrasah dalam pendidikan Islam di Indonesia. Yang ketiga, untuk menjelaskan integrasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Baik, yang selanjutnya ada bab 2, yaitu bab pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia lebih mengacu pada perkembangan dan perjalanan panjang pendidikan Islam sejak kedatangan Islam di Nusantara hingga saat ini. Pada awalnya, pendidikan Islam di Indonesia bersifat informal dan dilakukan di lingkungan masyarakat seperti di masjid atau di rumah-rumah ulama. Kemudian, pendidikan Islam mulai berkembang lebih terstruktur melalui pendirian pesantren dan madrasah. Baik, materi yang selanjutnya ada pengertian pesantren dan madrasah. Apa sih pesantren itu? Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah ada di Indonesia sejak abad ke-15. Sedangkan madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang lebih formal dan terstruktur dibandingkan dengan pesantren. Nah, materi yang selanjutnya ada peran pesantren dan peran madrasah. Nah, pesantren itu memiliki dua peran. Yang pertama, berperan dalam pengembangan budaya lokal dan pergerakan sosial politik, terutama dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang kedua ada pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moralitas generasi muda Indonesia. Selanjutnya yaitu peran madrasah. Madrasah memiliki peran dalam menghasilkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan agama, tetapi juga memiliki keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Baik, materi yang terakhir yaitu ada integrasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan Islam mulai diakui sebagai bahan dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan agama Islam dalam kurikulum pendidikan nasional, baik di sekolah umum maupun di madrasah. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa. Meskipun pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengintegrasikannya dengan pendidikan umum masih tetap ada. Yang terakhir yaitu saran. Saran yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran. Yang kedua, modernisasi kurikulum. Yang ketiga, peningkatan fasilitas pendidikan.